Hai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari Mas Heri, salah satu subscriber views. Cerita ini berjudul Misteri Sebuah Jalan Yang Tak Berujung. TPU Samaan Malang di kota Malang menjadi pusat dari urban legend yang masih hidup sampai sekarang. Kisah-kisah menyeramkan seolah menjadi bagian dari kehidupan makam ini, dirawat dan diwariskan oleh para pejalan yang melewatinya. Saya ingat benar, pengalaman pertama saya di sana tidak akan pernah saya ulang lagi. Beberapa waktu lalu, TPU ini viral karena kelakuan iseng sekelompok anak kecil. Salah satu dari mereka berlagak seperti pocong, melompat-lompat di jalan tengah makam, menakuti siapapun yang lewat. Salah satu driver ojek online bahkan menjadi korban. Motornya oleng, hampir jatuh karena terkejut melihat pocong-pocongan itu. Tapi kejadian kecil ini justru membuka kembali ingatan lama saya tentang betapa angkernya jalan tengah itu, Jalan Gilimanuk. Sebagai mantan driver ojek online, saya cukup sering melewati jalan ini. Meski penakut, saya tak punya banyak pilihan. Jalan itu adalah jalan pintas menuju rumah saya. Jadi mau tak mau, saya sering lewat di sana. Namun selalu ada perasaan aneh yang menyusup setiap kali melewatinya, terutama saat malam. Tak pernah ada suara, tapi rasanya seperti dikelilingi banyak mata yang mengamati setiap gerakan saya. Saat sore menjelang senja, saya bertemu Mas Udin, penjaga makam TPU Samaan yang sudah bekerja di sana sejak kecil. Mengenakan kaos oblong dan sarung, dia membersihkan makam tanpa ekspresi. Di sini, makam sudah menjadi kantornya. Ia sudah terbiasa berteman dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ketika saya bertanya berapa kali dia diganggu mereka, dia hanya tersenyum miris, tak mampu mengingat jumlah pastinya. Lalu, kisah seram pun mengalir dari bibirnya, kisah yang pernah membuat kakinya lemas ketakutan. Ia bercerita tentang saat dia merekam suara tangisan perempuan di bawah pohon pisang. Ketika didekati, sosoknya tak ada, namun suara tangisan itu tetap jelas. Katanya, suara itu seperti memanggil-manggil, dingin menusuk. Tanpa ragu, ia menunjukkan rekaman tersebut kepada saya. Nyata sekali, merinding saya dibuatnya. Saya memberanikan diri menanyakan angkernya jalan tengah itu, Jalan Gilimanuk. Ekspresi Mas Udin berubah seketika. Awalnya dia enggan berbagi cerita, tetapi akhirnya luluh juga ketika saya beralasan ini untuk tugas kuliah. Maaf Mas Udin. Lalu dia mulai berbicara. Pernah suatu malam pas saya jualan gorengan sampai tengah malam, saya pulang naik becak. Lewat jalan tengah, di sana pas di tengah-tengah itu ada sosok tinggi besar. Berdiri dia melihat ke arah saya. Suaranya bergetar, tapi matanya terlihat tenang. Seperti sering bertemu mereka, dia sekarang merasa lebih akrab. Mungkin mereka hanya mau kenalan, katanya sambil tersenyum kecil. Malamnya, saya berani mencoba melewati Jalan Gilimanuk itu lagi. Suasana di sini berubah drastis ketika malam tiba. Lampu jalan hanya sedikit. Suasana gelap tetap membalut jalan itu. Saya melaju pelan, mencoba tak memikirkan hal aneh. Tetapi ketegangan itu terasa semakin kuat saat saya mencapai tengah jalan. Mendadak, udara menjadi lebih dingin, sepi sekali. Di kiri dan kanan jalan hanya ada bayang-bayang makam yang sunyi. Saya coba mempercepat laju motor, namun ada suara aneh terdengar di belakang saya. Suara seretan semakin dekat, keringat dingin menetes, dan dengan gemetar saya melirik kaca spion. Kosong, tak ada siapapun, namun suara itu tak hilang. Saya pun tancap gas, baru merasa lega ketika keluar dari jalan itu. Ini bukan hanya kisah seram. Jalan Gilimanuk dan TPU Samaan Malang sudah seperti rumah kedua bagi mereka yang tak terlihat. Dan bagi yang nekat melewati jalan itu saat malam, bersiaplah. Siapa tahu mereka hanya ingin kenalan dengan caranya yang berbeda.